Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Basan sedang berada di lahan Bang Ihsan, yang di sini Bang Ihsan budidaya bunga kol PM 3000 dan juga kita model tumpang sari dengan cabai tangguh F1 yang tepatnya sekarang usia untuk bunga kol itu sendiri 44 HST, dan untuk cabai tangguhnya selang 1 minggu teman-teman, berarti 36 HST ya. Nih mulai kelihatan bunganya dan cabainya alhamdulillah juga lumayan untuk dari segi pertumbuhan, karena kita juga model tumpang sari dengan bunga kol. Nah untuk di kegiatan pagi hari ini Pak Ihsan bersama ada Pak Mingun dan 21 rekan lainnya sedang melakukan proses penyiangan gulma di lahan yang ini, yang satunya sebelahnya. Dan untuk pagi hari ini teman-teman, Pak Ihsan akan sedikit berbagi pengalaman seputar cabai tangguh F1 dan bunga kol PM 3000 dalam segi teknis budidaya tumpang sarinya teman-teman. Nah ini kebetulan juga Pak Ihsan di sini untuk bunga kol ini baru pernah melakukan proses tumpang sari seperti ini. Jadi ini juga sambil belajar biar nanti kawan-kawan melakukan proses tanaman tumpang sari seperti ini sudah ada gambaran dan sudah ada pilihan dari Pak Ihsan yang melakukan proses penanaman kali ini teman-teman. Yang pertama, kalau untuk dari segi tumpang sari seperti ini, kalau memang tanaman cabai dan juga bunga kol itu bisa subur dan juga tumbuh bareng dan bisa diatur antara bunga kol nanti panen, cabainya panen teman-teman, kawan-kawan bisa melakukan proses penanamannya cabai terlebih dahulu teman-teman. Jadi cabai usia 25 HST, bunga kol baru pindah tanam, baru ditanam teman-teman. Nah, jadi nanti untuk ini untuk rekomendasi di dataran rendah ya, karena Pak Ihsan sendiri di dataran rendah CMK usianya masa panen itu di 75, kurang lebih 75 HST bisa melakukan proses pemanenan. Sedangkan bunga kol ini usia 45 sampai 50 sudah bisa melakukan proses pemanenan. Ya, ini untuk bunga kol di dataran rendah kalau di daerah Pak Ihsan. Kalau dataran tinggi nanti lain cerita lagi teman-teman ya, karena pasti kalau untuk cabai dan bunga kol agak mundur sedikit untuk masa panennya. Ini untuk rekomendasi dataran rendah itu. Jadi cabainya masuk 25 hari, bunga kolnya langsung ditanam mengikuti. Jadi insya Allah nanti cabainya panen, bunga kolnya panen, bisa panen bareng teman-teman. Nah ini kebetulan karena juga Pak Ihsan baru pernah, jadi ada 2 penanaman. Yang ini cabainya bunga kolnya terlebih dahulu, setelah 1 minggu cabainya masuk. Dan yang ini, kalau yang ini itu berarti cabainya 1 minggu, terus bunga kolnya baru masuk. Itu pun nanti kalau dari segi pertumbuhan cabainya ini tetap pertumbuhannya cepat bunga kolnya teman-teman, karena bunga kol itu masa panennya lebih cepat daripada cabai. Nah ini alhamdulillah sudah kelihatan atau penampakan. Ini insya Allah nanti kita bisa lakukan proses pemanenan sekitar 3-4 hari lah, berarti di usia sekitar 47-an. Nah ini sudah besar ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk dari segi penanaman ini
rekomendasi Besen kalau mau tanaman tumpang sari seperti ini, jadi bedengannya itu harus full paling tidak 115 cm, dan itu proses penanamannya harus betul-betul di pinggir, di pinggir teman-teman, di sini. Nah, resikonya kalau seperti ini itu kalau di musim penghujan itu rawan yang namanya busuk pangkal batang di tanaman cabenya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ini. Kalau seperti ini di bagian tengah. Nah, ini pasti kan, nah ini tanaman cabenya ketutup di daunnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di musim penghujan busuk pangkal batang ini rawan sekali teman-teman, karena lembab. Nah, kalau di musim kemarau insya Allah aman. Nah, ini juga kalau bisa yang ini daun seperti ini dipetik biar tidak mengganggu kelembaban di bagian pangkal batangnya, seperti ini ya, dipetik. Terus itu yang kedua, jadi betul-betul harus penanaman di pinggir, jangan seperti ini kan agak ke tengah, apalagi juga bedanya sudah tidak full teman-teman. Nah, ini kalau ini full cuman kurang ke pinggir lagi, biar nanti untuk menghindari yang namanya kelembaban di bagian pangkal batang cabai. Ini kalau di musim kemarau masih aman, tapi kalau di musim penghujan kayaknya sepengamatan Besen itu resiko sekali yang namanya busuk pangkal batang teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau tumpang sari seperti ini teman-teman, ini kalau di tanaman bunga kol ya, nah ini pasti ada namanya, kalau di tanaman lain ini namanya tunas air ya, tapi ya hampir sama kayaknya. Di tanaman bunga kol ini tunas air yang seperti ini, yang kecil mending dicabut ya, dicabut saja agar nanti bunga kolnya itu bisa lebih besar, lebih maksimal. Karena kalau ini tidak dibuang, nanti dia tetap kalau waktunya panen dia tetap berbunga teman-teman. Cuman Besen pernah yang di bagian atas sana, walaupun dipupuk paling besar itu sekitar 100 sampai 200 gram, itu pun sudah sangat maksimal sekali. Apalah nggak nyampe, sekitar mungkin 100 sampai 150 gram ini. Tapi kalau ini dibuang per tanaman seperti ini contohnya, nah, nanti bunga kolnya bisa maksimal sekali teman-teman, bisa tembus 8 ons nyampe 1 kilo untuk satu tanaman, karena bunga kol itu panennya satu kali. Jadi kalau sudah dipanen ya sudah, tidak ada tunas lagi, nanti bisa berbunga lagi, itu tidak bisa teman-teman. Jadi alangkah bagusnya kalau menurut Besen sendiri ini dibuang saja, dipetik dibuang, itu lebih bagus teman-teman ya. Itu tunas air namanya, sama mungkin di tanaman lain sama, itu namanya tunas air. Nih yang kecil-kecil seperti ini. Biasanya yang keluar itu di tanaman yang apa ya, agak miring untuk tanaman bunga kolnya. Ini dicabut, dibuang, bisa untuk pakan ikan teman-teman. Ini bagus kalau untuk pakan ikan lele, patin, bawal, bagus, kita petik, kita buang saja. Itu untuk memaksimalkan besar bunga kolnya ya. Terus yang tidak kalah penting dari tumpang sari seperti ini yaitu adalah pengairan. Nah, ini pengairan juga sangat penting sekali teman-teman, karena bunga kol kalau di musim kemarau kurang air, pasti tanamannya tidak subur. Itu sudah dijamin, kalau kurang air pasti kurang subur. Makanya air sangat penting sekali ya. Kalau untuk masalah pemupukan, penyemprotan, itu sudah harus, bisa dikatakan harus dilakukan proses pemupukan dan juga penyemprotan. Ini di sisi lain yaitu pengairan, itu harus penting. Kalau untuk penyiraman, Besen sendiri kalau di musim kemarau 2 sampai 4 hari
kondisional. Biasanya kan cuaca kadang panas sekali, kadang agak redup. Nah, jadi kondisional. Kalau memang sudah tanahnya kering, kita siram. Biasanya 2 hari sampai 3 hari sekali. Kalau memang kondisinya redup, 4 hari bisa. Itu juga tidak kalah penting. Nanti kalau airnya kurang subur teman-teman ya. Ini memang penanaman agak selang berapa hari sama ini, kurang lebih sekitar 4 harian dahuluan yang ini teman-teman. Oke, itu yang penting diperhatikan juga itu teman-teman. Jadi pengairan harus betul-betul dilakukan secara rutin. Terus untuk pemupukan interval, kalau di musim kemarau bisa 1 minggu sekali, kalau di musim penghujan bisa 10 hari sekali. Kondisional kita lihat figur tanaman, subur tidaknya tanaman bunga kol. Tapi kalau mau dirutinkan 10 hari sekali, di musim penghujan bisa, di musim kemarau 1 minggu sekali bisa. Kalau sudah posisi sudah kelihatan bunganya yang sudah tadi pesan tunjukkan, itu sudah tidak usah dipupuk lagi teman-teman. Percuma, maksudnya bukan percuma itu pun nanti kan selang 3 sampai 4 hari sudah bisa dilakukan proses pemanenan. Jadi kalau dipupuk malah ya bisa dikatakan percuma, karena kita panennya cuma 1 kali. Lain halnya dengan cabai. Kalau cabai sedang petik kita lakukan pemupukan tidak apa-apa, karena dia tetap nanti berbunga lagi. Tapi kalau bunga kol tidak teman-teman, itu yang perlu dicatat. Jadi pemupukan kalau 10 hari itu biasanya 4 kali, 4 sampai 5 kali dari pindah tanam bunga kol itu sendiri. Ya seperti itu. Kalau yang masih seperti ini masih dilakukan bisa pemupukan 1 kali lagi, karena ini memang selang agak 5 hari atau 4 hari teman-teman. Tapi kalau yang sudah seperti ini jangan, nggak usah dipupuk lagi, karena ini bentar lagi panen teman-teman. Nah, yang seperti ini nggak usah dipupuk, ini bentar lagi kita panen. Kalau penyemprotan kondisional juga, kalau kelihatan ada hama ulatnya memang ya harus disemprot, karena penyakit hama yang masuk di tanaman bunga kol itu rata-rata ada beberapa, yaitu hama ulat, terus belalang ketika masih kecil, dan jangkrik. Itu siput mungkin juga bisa, tapi yang paling penting hama ulatnya. Kalau bunga kol terhindar dari hama ulat, insya Allah bisa dilakukan proses pemanen secara maksimal. Karena kalau sudah kena ulat rusak, nanti di pasaran susah untuk dilakukan proses penjualan teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, terus apalagi itu sih mungkin yang penting sekali diperhatikan. Ya, pengairan penting sekali, karena kalau bunga kol kurang air pasti tidak subur teman-teman. Makanya pengairan di musim kemarau 2 sampai 4 hari kondisional. Kalau cuacanya panas sekali 2 hari sekali. Ini juga mau dilakukan proses penyiraman di pagi hari ini kayaknya sempat. Nanti kita siram 3 orang, nggak sampai setengah jam selesai. Kita penyiraman masih manual menggunakan ember, dilakukan proses penyiraman teman-teman. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita panen. Kalau masalah harga ini bahasan kurang update teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang perlu dicatat, diperhatikan, digarisbawahi, bahasan ulangi untuk penanaman seperti ini. Kalau mau tanamannya antara dua-duanya bisa panen bareng dan subur bareng, cabainya masuk, ditanam usia 25 HST, bunga kolnya masuk, insya Allah dua-duanya bisa panen bareng dan subur bareng. Terus penanaman kita harus betul-betul di pinggir, bedengan paling tidak full. Kalau pakai plastik mulsa yang ukuran 120 harus di pinggir. Di pinggir, nanti tanam cabainya di tengah, itu bagus. Terus dibuang untuk daun yang kira-kira menghalangi ke tanaman cabainya, dibuang di bagian bawah, diprokes, dibuang untuk menghindari kelembaban di bagian cabainya. Terus pengairan, pemupukan, penyemprotan rutin kondisional. Kalau untuk bunga kol seminggu atau 10 hari sekali untuk pemupukan. Oke, intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, untuk pengalaman. Jadi bisa nanti untuk melakukan proses penanaman ada gambaran sedikit. Kalau mau dimodifikasi lagi penanamannya seperti apa, atau bunga kolnya di tengah, cabainya di kanan kiri juga bisa. Caranya sama teman-teman ya, intinya seperti itu, tinggal dimodifikasi. Ini gambaran dari Paisan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa supportnya, tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang tentunya, dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, Paisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas,
dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Ya, jadi cukup sekian dari Wisan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.